As Above, So Below. Film ini dibuka dengan scene di sebuah kendaraan umum yang sepertinya ada wanita asing mencoba memasuki Iran. Ia merekam video dirinya sedang berada di dalam kendaraan tersebut. Sesampainya di Iran, dengan kameranya yang selalu aktif merekam video, wanita tersebut bertemu dengan pria bernama Reza. Sesampainya Scarlett dan Reza di sebuah ruangan, Reza membawa Scarlett ke sebuah lubang yang ditutupinya dengan meja. Reza dan Scarlett tampak terburu-buru karena takut ketahuan oleh pihak Iran yang kata Reza dapat mengancam nyawa mereka. Mereka terus berlari sampai di sebuah batu yang memiliki ukiran tulisan yang ditunjukkan Reza ke Scarlett. Tiba-tiba, Scarlett memukuli batu tersebut dengan bantuan benda tajam. Setelah batu itu pecah, Scarlett masuk ke dalamnya dan menemukan sebuah benda lagi. Reza mengatakan itu adalah kunci Rose. Scarlett tetap bertahan di sana, sementara Reza telah memperingatkan kalau gua itu sebentar lagi akan diledakkan pihak Iran. Dan ya, gua pun meledak. Scarlett panik dan berteriak memanggil Reza. Reza memberikan arah petunjuk dan sampailah mereka kembali ke tempat asal sebelum mereka masuk tadi. Scene berlanjut di kemudian hari, ketika Scarlett sedang membuat video tentang dirinya. Ia menceritakan bahwa ayahnya seorang ahli sejarah yang mengajarkan Scarlett untuk menelaah mengenai batu bertuah yang ada di goa tadi. Scene berpindah di sebuah gedung tempat batu bertuah tersebut dimuseumkan. Scarlett sama sekali tidak mengerti apa maksud tulisan di batu tersebut, tetapi ia memiliki teman yang bisa mengartikannya. Scene berpindah di sebuah gereja, masih dengan video yang terus merekam kegiatan Scarlett. Perlahan Scarlett membuka pintu salah satu ruangan di gereja itu. Kameramen Scarlett melarangnya membuka paksa pintu tersebut karena dianggap seperti penyusup. Tapi Scarlett mengatakan orang yang akan ia temui itu hobi menyusup masuk ke ruangan tersebut. Scarlett memanggil George, teman yang hobi menyusup ke ruangan tempat mereka bertemu. George bertanya, siapa yang dibawa Scarlett? Benji, merupakan pria yang membuat film dokumenter tentang penelitian Scarlett atas batu itu. Scarlett mengatakan kepada George kalau ia menemukan kunci Rose-nya. George kaget. Scarlett meminta George menerjemahkan maksud tulisan yang ada di batu tersebut. George mengajak mereka turun dan keluar menuju pelataran gereja. Scene berpindah ke tempat batu itu berada. George dan Scarlett perlahan membaca satu persatu maksud gambar dan tulisan di batu itu. Scarlett mengatakan menurut pandangannya, gambar di batu itu menunjukkan ada kunci di belakang. Scarlett nekat mengangkat batu itu. Diletakkan Scarlett batu itu ke atas meja, dan ia mencampurkan beberapa produk pembersih, kemudian menyebarkannya ke bagian belakang batu itu. Scarlett menyalakan api, dan menemukan sebuah tanda di belakang batu itu. Scene berlanjut ketika George dan Scarlett mengartikan maksud tulisan di batu itu. Scarlett dan George meyakini, berdasarkan petunjuk batu yang ada, akan menemukan sesuatu jika pergi ke terowongan bawah tanah yang ada di Paris. Scene berpindah di depan pintu terowongan. Scarlett dan Benji sampai di terowongan yang dimaksud. Dengan mengikuti rombongan yang dipandu oleh pemandu wisata, Scarlett dan George terus saja berjalan. Benji bilang terowongan itu menakutkan karena berisi 6 juta mayat. Scarlett mengatakan harus menembus salah satu bagian dinding terowongan itu untuk sampai ke tempat terlarang katakombe yang dimaksud di batu itu. Tiba-tiba, ada seorang pria di sudut terowongan itu sedang duduk. Ia mengatakan supaya mencari papilon di klub Lee Showcase untuk membantu Scarlett dan kawan-kawannya menyusuri terowongan itu. Dan anehnya, pria itu kemudian menghilang. Scarlett dan George pergi ke klub itu. Sebelum mereka masuk, ada wanita aneh memakai baju putih keluar dari klub itu dan menatap mereka yang sudah masuk ke klub itu. Scarlett akhirnya bertemu dengan papilon. Mereka berkenalan. Scarlett mengatakan jika mereka ingin pergi ke katakombe dengan bantuan papilon. Scarlett juga mengatakan akan menemukan harta karun di sana. Mendengar hal itu, papilon mau menemani Scarlett untuk masuk ke sana. Keesokan paginya, mereka sedang bersiap masuk ke terowongan itu. George tetap dengan pendirian bahwa ia membantu Scarlett untuk menerjemahkan batu itu saja, tidak masuk ke terowongan. Namun, Scarlett memaksa George masuk. Papilon dan dua temannya, Susie dan Zed, akan masuk menemani Scarlett. Benji dan juga George yang dipaksa Scarlett untuk ikut, akhirnya mengikuti Scarlett. Susie mengatakan bahaya di bawah sana adalah ketika lampu senter mereka tidak nyala, mereka akan mati. Scarlett, Benji, George, Papilon dan Susie juga Zed berjalan memasuki terowongan. Di depan terowongan, mereka memasang senter di kepala mereka masing-masing. Papilon menunjukkan kemana mereka akan pergi. Sampailah mereka di posisi bawah gua itu. Sebelum masuk, masih berdebat dengan George yang tak mau ikut. Satu persatu mereka turun, dan akhirnya George ditarik paksa untuk turun. Sampai di bawah,
Mereka diserang bom asap, kata Papillon. Setelah berhasil melewati bom asap itu, Scarlet masih saja berdebat dengan George karena George tak terima dipaksa masuk ke gua itu. Dan mereka terus saja berjalan. Ada bagian yang berair di gua itu yang mereka lewati. Papillon terus saja memandu mereka. Papillon menemukan lilin yang masih panas, pertanda ada orang di dalam sana. Mereka terus saja berjalan. Di perjalanan, mereka menemukan orang aneh. Dan itu merupakan hal yang biasa, kata Papillon. Sampai mereka di medan selanjutnya, yang harus mereka lalui adalah lubang dengan sekumpulan tulang belulang. Scarlet menemukan jalan pintas yang berada di sebelah lubang yang ditunjukkan Papillon. Scarlet menemukan itu berdasarkan peta yang ia baca. Scarlet dan Papillon berdebat mengenai jalan di mana yang akan mereka lalui. Papillon mengatakan ia memiliki teman yang sudah bertahun-tahun ada di sana dan tidak pernah ada orang yang lewat di jalan yang dimaksud Scarlet. Ada yang coba masuk ke sana, kemudian tidak keluar lagi. George mengatakan kepada Scarlet, ikuti saja Papillon, karena mereka sudah benar-benar paham berjalan di gua itu. Perlahan mereka merangkak di atas tulang belulang manusia itu, dan tiba-tiba Benji pun terhimpit tidak bisa bergerak. Ia panik dan menyuruh yang lainnya berjalan terus, namun mereka menolong Benji. Benji dalam keadaan panik mendengar sesuatu seperti bunyi terowongan itu akan runtuh. Dengan perlahan, Benji merangkak akhirnya sampai juga ke atas. Kemudian terowongan itu runtuh. Selanjutnya, Papillon bingung harus kemana lagi. Di depan mereka ada terowongan lagi. Scarlet bilang tidak ada pilihan lain. Mereka harus masuk ke sana. Sesampainya di dalam, mereka menemukan tanda yang biasa dibuat Papillon setiap kali menyusuri jalan. Papillon bersumpah dia tidak pernah lewat di terowongan itu sebelumnya. Kemudian mereka mendengar suara telepon. Papillon mengatakan 50 tahun lalu ada perusahaan telepon menempelkan kabel di sini, namun sudah habis terangkat oleh mereka. Mereka terus berjalan. George menemukan sebuah tulisan. George menjelaskan gedung itu runtuh di sana dan ratusan orang mati di titik itu. Papillon menambahkan 50 orang yang dikirim untuk memperbaiki, 50 orang itu pun menghilang. Kemudian mereka menemukan piano. George mengatakan ia punya piano yang sangat mirip dengan itu. Dulu ia berhenti memainkan piano itu karena tombol A4-nya rusak. George mencoba memainkan piano yang ada di sana, dan ya, sama, tombol A4-nya juga rusak. Scene terus berlanjut. Suara dari telepon dan Scarlet langsung bergerak mencari di mana sumber suara itu. Kemudian Scarlet menemukan teleponnya dan menjawab telepon tersebut. Terdengar si penelpon mengatakan kepada Scarlet mengapa Scarlet tidak pernah menjawab panggilannya. Tiba-tiba muncul seorang pria dan mereka semua terkejut. Pria itu Lataupe, yang dikatakan Papillon pernah menghilang selama 2 tahun. Lataupe mengatakan kepada Scarlet dan teman-temannya seharusnya mereka tidak berada di sana. Kemudian Lataupe mengajak mereka ikut bersamanya untuk mencari jalan keluar. Sampailah mereka di sebuah lubang. Mereka perlahan turun satu persatu. Sampai di dasar lubang itu, ternyata jalan mereka buntu. Papillon marah kepada Lataupe dan dicegah oleh Z. Scarlet menemukan sebuah simbol yang sudah ia terjemahkan bersama George sebelumnya. Scarlet mengatakan ada batu yang bisa diangkat cuma semacam teka-teki yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Jika salah perhitungan dan salah menggeser batunya, maka seluruh batu itu akan runtuh dan membunuh mereka semua. Scarlet terus mencoba menyelesaikan teka-teki itu dengan benar, dan akhirnya setelah mengangkat salah satu batu, mereka menemukan jalan. Satu persatu mereka masuk ke sana dan sampai di sebuah ruangan lagi. Di sana terdapat mayat yang sudah 700 tahun namun tidak membusuk. Kemudian Scarlet membaca simbol yang ia temukan lagi di batu yang artinya sampai. Tapi Scarlet tetap ingat petunjuk akan menemukan cahaya di tempat yang sangat gelap. Scarlet meminta semuanya mematikan senter dan Scarlet menemukan cahaya dari batu. Kemudian ia menyelam dan sampai di sebuah ruangan lagi. Disusul oleh George, Papillon dan yang lain. Scarlet menemukan harta karun yang dicari. Ia sempat senang dan memeluk George juga Benji. Papillon juga terlihat senang. Namun tiba-tiba George mengatakan jangan senang dulu. Mengapa obornya masih menyala? Scarlet mengatakan batu bertua mampu menyalakan api selamanya. Scarlet sibuk menceritakan tentang harta karun itu dan mengambil batu yang ada di sudutnya. Namun ya, ternyata itu jebakan. Batu-batu itu runtuh dan menimpa mereka semua. Semuanya baik saja, kecuali Suzy. Ia terhimpit dan tangannya terluka. Lataupe tidak ada. Mereka mencoba menyelamatkannya, namun dinding di sekitar mereka tidak mungkin diubah posisinya, karena akan membahayakan mereka. Scarlet meminta P3K untuk mengobati tangan Suzy.
Namun kotak P3K dengan semua perlengkapan mereka terhimpit. Scarlett mengobati tangan Suzy dengan batuan yang ia ambil di dinding yang mereka kira harta karun tadi. Scarlett meniriskan batu itu, dan langsung saja tangan Suzy sembuh. Mereka semua heran. Kemudian Scarlett membaca lagi petunjuk yang ada di sekitar. Ia menemukan jika yang di atas dipahat, di bawah juga pasti dipahat. Scarlett menemukan bebatuan yang ada di dasar dan menemukan sebuah jalan lagi. Mereka masuk ke sana dan menemukan sebuah tulisan yang diterjemahkan oleh George, yaitu tinggalkan semua harapan untuk semua yang masuk ke sana. Dan Scarlett mengatakan berdasarkan mitologi, itu merupakan tulisan di atas gerbang neraka. Papillon langsung saja tidak mau masuk ke sana. Akhirnya mereka masuk juga ke sana dan menemukan tempat yang sama lagi dengan yang mereka temukan, yang mereka kira itu harta karun. Kemudian mereka turun lagi dengan menyelam dan sampai di sebuah ruangan. Tetapi senter mereka mati semua, hanya senter Suzy yang menyala. Suzy bergerak perlahan dengan menemukan Latope yang hanya duduk terdiam. Suzy terus mendekatinya dan tiba-tiba Latope berdiri. Latope mendorong Suzy hingga terjatuh dan membanting-banting muka Suzy hingga Suzy tewas. Papillon menangis, namun mereka harus terus bergerak. Kali ini mereka harus melewati sebuah lubang menuju akses tepat 1000 kaki di bawah tanah. Satu persatu mereka turun, hingga tinggal Benji yang masih berada di atas, dan akan turun juga. Scarlett mendengar suara aneh, dan ia memastikan keadaan Benji dengan memanggilnya dari bawah. Di atas, tiba-tiba ada bayangan perempuan lewat, dan beberapa saat kemudian menerkam Benji dari belakang, membuat Benji tewas dan terjatuh begitu saja dari atas. Scarlett menangis, namun mereka harus terus berjalan. George melihat adiknya Danny yang tak sempat ia selamatkan kematiannya. George mencoba menepikan tulang-tulang itu dan Scarlett mengingatkannya kalau itu tak nyata. Setelah mereka melewati tulang-tulang itu dan mereka menemukan hal aneh lainnya. Kali ini Papillon yang mencoba mendekati. Papillon menemukan mobil terbakar yang terdapat seseorang di dalamnya. Tiba-tiba Papillon seperti ada yang menariknya untuk masuk terjebak ke mobil yang terbakar itu. Scarlett dan George mencoba menyelamatkannya, namun gagal. Papillon menghilang masuk ke dasar tanah dan yang tertinggal hanya kakinya. Z memaksa untuk mencoba menarik kaki Papillon, namun George dan Scarlett melarangnya. Mereka terus berjalan kembali. Mereka berjalan dan menemukan seseorang berjubah hitam yang sedang duduk di kursi. Mereka berjalan mengendap-endap agar tidak menyadarkan makhluk berjubah hitam tersebut. Mereka terus berjalan, namun dengan fokus pandangan ke makhluk itu, kemana ia akan bergerak. Namun tiba-tiba, tumpukan tulang mayat yang sudah menyatu dengan dinding gua itu didobrak oleh mayat tersebut dan menerkam George dari belakang, lalu mencabik leher George. Scarlett dan Z panik. Scarlett mencoba menghentikan darah dari leher George dengan bajunya. Ia mencoba menyembuhkan George dengan batu yang ia coba untuk menyembuhkan Suzy waktu itu. Namun, batunya tidak berfungsi. Scarlett memutuskan untuk kembali mengambil batu yang lain karena petunjuknya, jika batu itu rusak dan dikembalikan ke tempat asalnya, maka akan menemukan batu yang lain. Z panik karena tak mau ditinggalkan begitu saja dengan George. Dengan cepat Scarlett melangkah untuk kembali ke atas. Berbagai macam rintangan yang ia lalui. Seseorang mencoba menariknya ke lubang yang penuh darah, namun dihadangnya. Mayat yang berjalan di depannya didorong saja oleh Scarlett. Sampai akhirnya ia ke tempat dinding yang mereka kira harta karun tersebut. Scarlett mengembalikan batunya dan mencari batu lain. Kemudian ia menemukan batu tersebut dan berjalan kembali menuju tempat Z dan George berada. Di perjalanan, ia menemukan mayat ayahnya yang tergantung dengan tali. Scarlett berbicara sebentar dan meminta maaf kepada ayahnya karena tidak mau menjawab teleponnya malam itu. Kemudian, mayat ayahnya tersebut menghilang, dan Scarlett terus berjalan hingga bertemu dengan Z dan George. Langsung saja luka di leher George sembuh. Mereka berjalan kembali dan menemukan sebuah lubang. Scarlett mengatakan mereka harus melompat. Awalnya Z dan George tidak mau karena mereka berpikir pasti akan mati. Namun tetap diyakinkan oleh Scarlett, dan akhirnya mereka lompat. Sampai di dasar, senter yang menyala hanya tinggal senter Z pun tiba-tiba sudah berkedip. George menggeser tumpukan batu. Scarlett dan George kemudian mencoba menarik batu selanjutnya, namun tidak bisa. Yang buat berhasil adalah ketika Scarlett menekan batu tersebut, dan ternyata itu merupakan jalan keluar. Mereka bertiga sampai di atas dengan selamat. Namun Z sepertinya kecewa dengan Scarlett dan pergi meninggalkan Scarlett dan George. Film pun selesai.